sedih. Sedihnya apa? Dua-duanya sama-sama Islam. Kalau misalnya beda penafsiran dikit-dikit ya nggak ada masalah. Ini terutama sekarang ini abang-abangku yang punya pendidikan tinggi di dalam Islam, yang memahami Islam sampai punya pemikiran menyesatkan yang satu sama yang lain, itu hentikan. Kenapa? Ada masalah yang sangat berat dan sangat yang penting buat kita semua umat Islam, yaitu apa? Lebih dari 50.600 umat Islam itu tiap hari dibunuh. Di mana? Di saudara kita, sama-sama Sunni, sama-sama akidahnya akidah Asy'ari, orang-orang di sana orang kita yang di Gaza. Terus kita sekarang saling menyesatkan sesama Islam. Sekarang saya tanya, kalau Anda mengatakan bahwa Wahabi sesat, Salafi Wahabi sesat, tunjukkan sesatnya di mana? Siap. Ya Kang Gian, saya mukadimai dulu ya. Nih sebelum ke Kang Gian ya. Jadi ini begini, Pak Eben ini sedih mengatakan bahwa kita selalu menyesatkan Wahabi. Namun di sebalik itu Pak Eben ini sebenarnya dulu pernah masuk di Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang saya Nahdlatul Ulama ya, tapi bukan masuk organisasi ya. Iya, saya paham Pak. Karena di Nahdlatul Ulama itu ada kultural, ada struktural gitu ya. Tapi lebih kuat kultural. Kultural ini ya yang amaliyahnya sama, yang akidahnya sama, itu dikatakan Nahdlatul Ulama kultural. Seperti saya ini kultural Pak. Kultural, tapi ya kadang-kadang struktural gitu ya. Sebenarnya yang kultural ini lebih kuat daripada yang struktural, karena yang kultural ini lebih banyak dan mereka mereka lebih kepada mencari kehidupan harian. Nah, gitu Pak. Jadi begini Pak ya, Bapak tadi tidak setuju tentang kami menyesatkan Wahabi. Ya, nanti ini akan diulas oleh Ustadz Dian. Sebelum itu saya buka dulu Pak ya. Mengapa kami NU kok getol sekali dengan Wahabi? Karena berdirinya NU ini juga atas adanya Wahabi, Pak. Adanya Wahabi maka terbentuklah NU. Kenapa dibentuk NU? Karena Wahabi itu menghancurkan amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang NU dan seangkatan-angkatan orang-orang NU, ya baik itu orang Nusantara ataupun Maroko, Maghribi, Mesir dan selainnya. Wahabi itu membunuh Pak, Wahabi itu hama. Contoh tahlilan, mereka mengatakan kami yang tahlilan bid'ah, neraka, kan gitu ya, dan sebagainya, mauludan dan sebagainya. Jadi Wahabi itu yang paling ketara sekali Pak, ingin menghancurkan makam Nabi. Diam dulu, Adzan. Oh siap. Itu dulu Pak ya, nanti biar diteruskan oleh Ustadz Dian ya. Ya, Adzan ini nomor 1. Oh, ya, di mute dulu Ustadz. Kang Eben tolong di mute dulu. Nanti kalau ada, nanti bentar lagi saya azan soalnya. Ya saya mah di sini mah udah sholat asar. Itu yang azan itu punya Tengku ya. Itu yang ada itu Teko Eben. Pak Eben sudah dulu punya Kang Tengku. Nggak apa-apa. Biar Ustadz Dian sediakan dulu materinya. Marhaban. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban ya habibi ya qurrata aini Muhammad. Lah, baru mau dijawab. Astagfirullahaladzim. Yang kultur
Lanjut. Kang Eben, beliau tinggal di mana itu? Kenapa? Kang Eben tinggal di mana? Saya di Banten. Sudah azan tah? Saya baru bangun nih. Dan kepala saya pusing, makanya saya minum kopi dulu supaya ini enggak kepala pusing. Minum Kalau Paramix. sudah 1 jam lagi, sudah setengah jam tadi itu. Iya, sudah. Panadon. Enggak, obat saya itu kalau pusing kepala kopi sama durian. Udah. Monggo tadi. Oke, Boleh saya dilanjut. lanjut. Tadi saya mendengar Abang Eben, saya manggil Abang atau Pak Ya. atau Abang aja, Abang. Abang Eben tadi mengatakan bahwa antum sedih melihat kita teramat sedih menyatakan kepada sesama muslim sesat, padahal sama-sama Islam sesat. Abang, menurut Abang, saya tanya, Mu'tazilah itu sesat atau enggak? Begini, Abang. Selama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah masuk surga, itu saudara kita. Iya, benar-benar. Saya Cukup tanya itu bukan aja. itu. Saya tanya bukan itu. Saya tanya Mu'tazilah sesat atau enggak? Saya tidak mengatakan sesat buat Mu'tazilah. Berarti Karena dia lurus. itu adalah saudara kita. Berarti ya lurus ya, boleh diikuti Mu'tazilah itu ya. Saya bukan pengikut Mu'tazilah. Enggak, saya nggak bilang antum pengikut. Saya hanya menanyakan, berarti kalau memang Mu'tazilah tidak sesat, boleh diikuti ya. Terserah, kalau dia mengatakan bahwa dia itu adalah menurut pemikirannya. Yang jelas gini, agama Islam itu yang pertama dengan dalil. Setelah dalil akal, dalil dua dalil. Setelah dia mencari bahwa Mu'tazilah itu adalah paling sesuai dengan dia itu, ya tidak ada masalah. Saya tanya, apakah orang Mu'tazilah itu masuk neraka menurut Anda? Mu'tazilah itu sesat, tapi dia hanya muslim masuk neraka saja. enggak? Masuk neraka Dia enggak? masuk neraka dengan sebab kesesatannya jika tidak diampuni Allah. Jika Sekarang tidak diampuni Allah. Saya ulang. Oke. Bukan klaiman saya, jika tidak diampuni Allah. Itu janji Allah sendiri dan sabda Rasulullah sendiri. Oke. Namun jika dia Apa dalilnya bertobat, bahwa Mu'tazilah sesat? apa dalilnya? Mengatakan Ya. Quran makhluk. Iya, itu kan hasil pemikiran dia. Itu Sesat adalah atau tidak itu? saya bukan pengikut dia. Kalau dia mempunyai kemampuan itu Kalau adalah abang pengikut Mu'tazilah, ya nggak mungkin bilang sesat. Otomatis yang bilang sesat ini orang yang bukan ngikut lah. Nah, Itu logikanya. Surga itu apa syaratnya untuk bisa dicapai? Kan cuma satu passwordnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Iya, adalah benar. sudah Islam dan surga. Saya tidak berbicara, kita tidak berbicara masuk surga atau enggak, Bang. Kita berbicara, boleh enggak kita mengatakan sesat kepada orang lain yang jika memang itu sudah disesatkan oleh para ulama. Itu pertanyaannya. Yang enggak boleh dinyatakan sesat itu per orangnya gitu loh. Tergantung ulamanya, ulama siapa? Ulama Ahlus Sunnah. Sekarang saya tanya, kalau misalnya mereka itu tidak masuk neraka karena mengatakan pemikiran yang seperti itu, kenapa Anda bilang sesat? Anda bilang tidak masuk neraka karena dia itu Jika adalah bertaubat, Abang, jika bertaubat, tolong dicerna dengan ya. seksama. Sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan dia masuk neraka? Dia menyatakan Quran itu makhluk, menafikan sifat kalamullah. Dia mengatakan bahwa sifat makhluk, tunjukkan di dalam Kan? Al-Quran. Allah Tunjukkan di Rabbi. Al-Quran. Saya ulang sekali lagi. Tolong didengarkan baik-baik. Coba minum kopi dulu Bang Eben ya, Bang masih pusing saya lihat. Oke. Udah diminum kopinya? Ya. Oke. Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Dia menafikan sifat kalam bagi Allah. Sesat atau tidak? Kalau tidak sesat, boleh diikuti. Nanti kalau ada keluarga Abang Eben yang mau mengikuti Mu'tazilah, Abang nggak boleh larang. Karena mereka juga bersyahadat juga.
tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, masuk neraka. Orang yang Al-Quran itu, mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran itu masuk. kalamullah, nggih, sifat Allah. Jika kita mengatakan sifat Allah itu makhluk, sama saja kita mengatakan sifat Tuhan itu tidak kadim, tidak sesat seperti ini. Anda Berarti boleh saya mengatakan sifat Allah itu makhluk, boleh? Gini. Karena bahwa Jika seperti itu, kita menyembah makhluk, Bang, bukan menyembah Oke, kita Tuhan. diskusi namanya. dengan kalam, maksud kalam, oke? Kalau Enggak, pengertian bukan itu saya tanyain. Saya tanya sebenarnya ini, Bang. Abang lari-lari sebenarnya. Saya tanya, Mu'tazilah itu sesat atau tidak? Atau gini aja, Gini. Syiah sesat atau tidak? Syiah itu adalah Syiah itu Islam. Yang sesat atau tidak dia? Dan dia masuk surga. Syiah Ja'fariyah. Saya nggak bilang Syiah Nah, Rafidah. jangan Syiah siapa yang Anda bilang? Kalau kita Ya, mengatakan katakan bahwa Sunni itu adalah sesat, itu banyak Sunni yang sesat. Misalnya di pondok pesantren yang di Jawa Barat itu. Di Panji Sesat Gilang. ya? Sesat. Nah, Abang Jadi bilang sendiri sesat. Gimana ini? Jangan ambil Sunni yang sesat. Enggak. Abang Jangan ambil Eben, Syiah yang sesat. Abang Eben mengakui adanya Sunni yang sesat ya tadi ya? Ya lihat itu misalnya di Sunni yang ada di di pondok pesantren yang di Jawa Barat itu. Dia sesat atau enggak? Itu kalau Anda mengatakan bahwa itu sesat, ya sesat. Enggak. Tapi Bukan jangan saya. ambil yang itu. Bukan saya. Aduh. Abang Eben, tadi ada beberapa ponpes yang Abang sebutkan. Dalam pandangan Abang, ponpes itu sesat atau tidak yang Abang bilang Sunni sesat tadi? Sesat atau tidak? Jadi kalau Anda Sesat. ambil, Dijawab kalau saja, Anda- nggak usah bertele-tele panjang, Bang. Sesat atau tidak? ya, ada Sunni yang sesat. Nah, Abang ini- mengakui bahwa ada Sunni yang sesat atau tidak? Ya, itu statement saya. Ini Anda. Oke, saya pegang Ada ini. sesat. Saya pegang. Abang mengakui bahwa ada Sunni yang sesat, ada yang tidak. Abang sadar tidak? Abang sedang menyesatkan orang Islam juga itu. Kenapa saya katakan Apa sesat? bedanya saya sama Abang? Abang menyesatkan. Sunni yang sesat itu orang Islam juga. Dia syahadat juga. Abang menyesatkan tadi. Oke, saya tahu. Kenapa dia itu Berarti mengatakan? Abang Eben standar Ya, saya ganda. jawab. Abang Sekarang Eben saya standar jawab. ganda. Abang Bukan, Eben bukan. melarang. Selama dia mengikuti Al-Quran dan hadis, itu tidak akan sesat. Abang, saya tanya tadi sebentar, iya ya Gus. Ya. Tapi kalau pemahamannya beda, mengikuti Al-Quran dan hadis. Sekarang kita satu aja, jangan lompat-lompat. Mu'tazilah. Enggak, gini Abang, saya mempertanyakan standar Anda loh. Anda bilang tadi ada Sunni yang sesat. Sunni yang sesat itu ikut Al-Quran dan hadis juga. Dia syahadat juga. Tidak. Sunni yang sesat itu adalah Sunni yang tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, siapa contohnya? Yang di Jawa Barat itu. Coba lihat itu yang Jawa Barat pesantren itu. Apa? Itu sesat. Iya, kenapa dia dikatakan Dia sesat? syahadat tidak? Dia syahadat tidak Sunni yang sesat antum bilang sesat? Syahadat dia. Syahadat. Berarti selama orang Islam antum bilang nggak boleh disesatkan tadi di awal? Bukan. Ini kok antum menyesatkan? Bukan. Antum standar ganda. Ya, Antum melarang. nomor satu adalah standarnya itu adalah syahadat. Yang kedua, Antum malah nambah-nambah standar, Abang. Ya enggak gini. Yang kedua, kita kan punya Al-Quran dan hadis. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan hadis itu tidak ada masalah. Tetapi kalau penafsirannya Al-Quran dan hadis itu berbeda, itu juga tidak ada masalah selama dia mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya udah, saya tanya sama Abang. Abang tadi mengatakan pondok tadi itu dan beberapa itu sesat. Bagaimana kriteria Abang dalam memahami itu sesat atau tidak? Kesesatannya itu karena dia melawan Al-Quran dan hadis. Dan Bagaimana Abang bisa tahu dia melawan Al-Quran dan hadis? Mereka punya ilmu yang tinggi juga. Ilmunya sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Berarti Indonesia boleh menyatakan sesat. Bukan saya yang menyesatkan dia. Apa? Berdasarkan penelitian. Jadi Majelis Ulama, tunggu sebentar Abang ya. Majelis Ulama datang ke sana, memeriksa, melakukan observasi, mengecek dan lain sebagainya. Antara ajaran Islam dengan apa yang diajarkan mereka, dia melakukan satu pelencengan untuk kepentingan dia. Akhirnya apa? Diputuskanlah bahwa pondok pesantren yang di tengah yang tempatnya si Saifuddin itu adalah dinyatakan itu dinyatakan sesat.
Makanya itu saya tidak mengatakan diri saya sendiri, karena menurut Majelis Ulama dia menyimpang daripada Al-Quran dan hadis. Kita kembali kepada diskusi. Mu'tazilah. Oke, sebentar ngalir dulu. Berarti jika ada penelitian boleh dinyatakan sesat. Ya, tapi Boleh. sekarang ini kan Sebentar. Anda mengatakan sesat itu karena Sebentar, penafsiran Abang. Al-Qurannya Sebentar. kan berbeda. Jika saya mendatangkan data-data dari kitab 4 mazhab yang menyatakan Wahabi itu sesat, apakah boleh dikatakan Wahabi sesat? Dari Mufti Madinah, Mufti Makkah Madinah seperti Syekh Yaini Dahlan. Ah, Nah, Mufti Makkah Madinah ini loh mengatakan bahwa Wahabi itu sesat. Apakah bisa diterima? Oke, sekarang kalau misalnya yang mufti bisa tadi diterima, pertanyaannya Jadi, bisa diterima, bukan oke. Dengar, saya tidak tahu Pertanyaannya itu. sekali lagi, saya nggak ingin ngeles-ngeles. Ya. Seorang mufti Mekah menyatakan bahwa Wahabi ini sesat. Siapa yang salah? Apakah mufti ini salah memvonis atau Wahabi ini memang benar sesat? Sekarang tunjukkan apa yang divonisnya tadi, kesalahannya di mana. Kita telah bareng-bareng. Kita bukan pengikut taklid. Bentar, telaah bareng-bareng. Abang bisa baca kitab? Ya, saya nggak bisa. Bacakan ayatnya, nanti saya itukan. Mana menurut dia sesatnya di mana? Oke, bacakan ayatnya yang mengatakan di situ adalah sesat. Di mana kesesatan dia? Coba tunjukkan. Apakah karena tidak? Sekarang saya Bang, tanya. baca sendiri, Bang. Jackson Jahlon. Katakanlah Bang Eben, baca sendiri ini di kitab langsung Muhammad bin Saya Abdul tidak Wahab. bisa Baca. bahasa Arab. Saya katakan tadi. Saya itu adalah cuma sanawiyah. Saya nggak bisa bahasa Suruh Arab. Kang Agus Kalau baca. kalau saya sekarang baca, Anda antum jangan baca. bantah. Ya, Kalau sekarang saya Anda bantah. baca mana ayat mana yang dikatakan sesat dan alasannya apa. Coba Anda bantah. Tenggih. Oke, silakan. Ini diperhatikan Gini baik. Pak, monggo. Soalnya kita bukan taklid buta. Iya, ini didengarkan baik-baik ya, Abang Oke. Eben ya. Didengarkan baik-baik, siap? Kopi udah ada, durian udah ada? Ya, Let's go. siap. Oke. Quran apa dulu? Saya bacanya apa di situ dasar yang dikatakan sesat Al-Qur'an yang mana? Didengarin dulu, saya baca. Ini bukan di Al-Quran. Ini Boleh. perkataannya. Saya tidak setuju dengan, makanya itu saya di sini adalah orang NU memberantas mengatakan sesat karena mereka itu terganggu berkatnya. Ini saya yakin sekali orang NU tidak seperti ini ya, husnuzon. Ya, Semoga aja nggak ada orang. betul. Nggak ada maksud Kalau saya orang tadi itu. NU yang Ya non udah, struktural itu jelas sudah pemahamannya. Ya, memangnya nggak boleh, harus tetap di situ. Oke, Coba. Makanya dengerin dulu Abang Eben. Oke, baca Pilar-pilar kitab NU itu, itu lalu apa, kita Kang telah Eben? bersama. Waduh. Laqad Eben. talabtul ilma, kata Muhammad bin Abdul Wahab. Laqad talabtul ilma, aku sudah mencari ilmu. Sungguh aku telah mencari ilmu. Sungguh. Wa taqada man arafani anna li ma'rifah. Orang-orang yang mengenalku, mereka berkeyakinan pada waktu itu aku sudah mempunyai ma'rifah, pengetahuan. Wa ana dzalikal waqta la a'rifu ma'na la ilaha illallah. Padahal nyatanya pada waktu itu aku tidak tahu makna la ilaha illallah. Wala a'rifu dinal Islam, dan aku juga tidak tahu makna agama Islam. Qabla hadzal khairil ladzi manallahu bihi. Sebelum hadzal ladzi, waktu yang sekarang yang Allah anugerahi sekarang ini, kata beliau saat menulis kitab ini. Lanjut. Wa kadzalika, dan demikian juga tidak ada yang tahu makna la ilaha illallah dan makna agama Islam, yakni guru-guruku, masyayikhi, dibawa dengan ibarah jamak sigat muntahil jumu kalau dalam ilmu nahu. Semua guru-guruku, ma minhum rajulun arafa dzalik, tidak ada seorang pun dari mereka guru-guruku, kata Muhammad bin Abdul Wahab, yang tahu makna la ilaha illallah dan tahu makna agama Islam. Faman za'ama minal ulama'il arif. Barang siapa yang mengklaim ya dari kalangan ulama, mengklaim bahwa mereka mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui makna Islam qabla hadzal waqti, sebelum waktu Iya.
Aduh. Nah, Oh, kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Beliau terkeluar. Nanti beliau naik lagi. Sebentar. Jadi begini Bang Eben ya. Lanjutkan. Ya, Apa selama jelasannya? Bang Eben tadi di NO itu yang dipelajari apa saja ya? Yang saya pelajari, saya sampai sanawiyah, itu tidak ada yang namanya pelajaran tahlilan dan pelajaran di dalam fikih. Saya jawab Ya, dengerin nanti kalau Anda masuk ke sana. Begini Bang Eben. Aduh, Bang Wandi ini. Saya mau jelasin. Nah, gini saya potong dulu. Karena tahlilan itu bukan pelajaran. Tahlilan itu bukan pelajaran. Kalau NO itu yang diajarkan yang pertama, sampean harus akidahnya ikut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau di NO ya. Dan sampean kalau berfikih itu ya, sampean harus mengikuti yang 4 mazhab. Itu kalau di NO. Maka kalau sampean tidak Asy'ariyah, tidak Maturidiyah, tidak 4 mazhab, ini berat untuk mengaku NU. Itu yang pertama. sebentar Kang Surya sebentar karena saya pengurus NU ya. Nah, silakan pengurus NU ini. Iya. Yang berwenang ini. Oke. Iya, saya Mustasar NU Kecamatan Giri ya, Kecamatan Giri Banyuwangi sini. Oke. Bagus. Sampean tadi ngomong non struktural ya. Berarti apa yang saya ini lumrah ini. Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah mustadhiran baydal barakatu ala ma ana lagu wa aula. Apa itu bacaan itu? Apa itu? Ini yang sering diajarkan di masyarakat awam NU. Kalau sampean nggak bisa berarti kebohongan. Saya tidak pernah apa yang diajarkan itu di sanawiyah. Yang Anda Ya ajarkan. terus. Jangan jarang Sampean masuk hidupnya di mana dulu ini? Abang ini Katanya jarang hidupnya ngaji di dah. Banten. Enggak, sekarang saya tanya. Sanawiyah itu tidak ada pelajaran itu. Coba tunjukkan itu pelajaran Itu apa. bukan pelajaran Bang Eben. Itu bermasyarakat dengan masyarakat Nahdliyin yang setiap malam Jumat itu dibaca berjanji itu. Kalau sampean ngaku NU warga Nahdliyin itu kebohongan besar kalau nggak bisa kayak gitu. Oke, sekarang tunggu satu-satu. Kita membahas intinya dulu. Satu persatu, abang Ziad dulu, nanti ke tempat itu. sedikit. Monggo lanjut, Bang Ziad. Masalah perjanjian kita bahas kedua. Iya. Yang pertama. Sekarang Benar tunggu dulu. satu-satu. Oke, abang Ziad siap? Sedikit saya membantah dengan ini siapa ini? Bang Eben. Ya. Monggo. Bang Eben, Paman. kalau abang itu seorang mengaku orang NU, abang pernah baca enggak karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba lihat bagaimana waktu itu di Jawa itu, di Indonesia itu awalnya itu suka Oke, suka masalah berkelakuan. itu nanti dulu kita selesaikan Bang Ziad dulu. Iya, Karena masih saya tanya kepada antum. jangan nanti kita bahas, nanti Pernah kita diskusi. baca kitab Hadratus Syekh yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nama kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti abang itu mengaku NU tapi tidak punya kitabnya, itu bohong. Sekarang saya Bohongan gampang data saja. itu. Di sana teruskan. Beliau NU cuma sanawiyah, keluar langsung saya jadi tidak ada pelajaran itu di Sanawiyah, NU jarang Sanawiyah. masuk. Saya adalah NU dari Yayasan Pendidikan Ma'arif. Tidak ada Iya. pelajaran itu di situ. nggak ada. Memang antum ini Kalau memang ada kurang ngaji pelajaran di itu NU. saya Kasihan. akan bicara. Itu Kang kan di Eben, luar sekolah. antum kurang ngaji di NU, kasihan sekali. Ya nggak apa-apa. Sekarang Nggak kita apa-apa. bahas dulu yang Bang Ziad. Lanjutin. Lanjutin yang Anda tadi. Paman za'ama, baris ketiga paling ujung. Paman Oke. za'ama, barang siapa yang mengklaim minal ulama, yang siapapun ya kata beliau, barang siapapun yang mengklaim gini. Lanjut. Siapapun yang mengklaim dari kalangan ulama ya, ulama manapun yang mengklaim bahwa mereka tahu makna la ilaha illallah ataupun makna Islam sebelum waktu sekarang ini, waktu beliau, ataupun dari guru-guruku kata beliau. Ya,
bahwa anna ahadan arafa dzalik, bahwa satu saja orang dari guruku mengklaim bahwa mereka mengetahui makna la ilaha illallah, makna dinul Islam, fakat kadzdzaba waftara, maka mereka sungguh kadzdzaba, berdusta, waftara, mengada-ngada, walabasa 'alan nas, dan membuat samar-samar kepada manusia, wa madaha nafsahu bima laisa fihi, dan dia memuji-muji dirinya yang padahal tidak ada. Di sini disimpulkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab mengaku bahwa beliaulah satu-satunya pada saat itu yang tahu makna la ilaha illallah dan makna dinul Islam. Siapapun ulama sebelumnya, ya, siapapun ulama sebelumnya itu, bahkan guru-gurunya sendiri, tidak ada satupun yang tahu makna la ilaha illallah. Ya, karena memang dalam pandangan beliau, semua yang dilakukan orang-orang Arab pada itu syirik, ya, dan lain sebagainya. Ini sesat tidak? Menafikan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu makna la ilaha illallah. Benar atau salah? Boleh. Jawab dulu ini. Ya, makanya kita diskusi fokus saja. Kita fokus sebentar ini dulu. aja. Pertanyaan yang ingin antum silahkan benerasi, tapi yang ingin saya jawaban saya seperti ini. Pernyataan Muhammad bin Abdul Wahab seperti itu benar atau salah? Itu yang ingin saya. Cuma silahkan narasi dulu. Silahkan meresponlah. Saya tidak perlu narasi. Saya belajar siapapun yang saya pelajari. Termasuk di antara sekarang begini, apakah ini betul-betul omongannya si Abdul Wahab? Ya, betul. Dengerin saya. Tidak, sebab apa? Tidak ada satupun daripada Ustadz Abdul yang Salafi, misalnya Firanda dan seterusnya, itu yang mengatakan seperti itu. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bentar Bang Rahmat. Biarin dulu. Ini dari mana ini mengatakan demikian itu? Enggak pernah mereka mengajarkan seperti ini. Bahwa orang-orang sebelum Abdul Wahab itu kafir semua. Ini yang pertama. Itu di kitab apa ya? Kedua, saya selesaikan. Yang kedua, kita kan punya otak. Kita punya analisa. Berarti semuanya itu adalah kafir, tidak tahu la ilaha illallah, sahabat Nabi tidak tahu, para ulama-ulama tidak tahu, masuk neraka semua, tidak tahu la ilaha illallah. Dari mana? Ini yang pertanyaan ini sangat apa? Anda ambil dari mana ini? Ya, kitab apa? Iya, karena satu pun daripada orang-orang Salafi yang ada di Indonesia, coba tunjukkan misalnya siapa yang mengatakan mengajarkan ini, tidak ada. Nah, ya benar. Di kitab apa? Sebentar, saya buka kitabmu. Ya, buka itu buktinya ya, biar jelas. Jangan ada mengajarkan sesuatu yang nggak jelas Anda katakan lalu Anda Muhammad jual. bin Abdul Wahab yang bilang itu di kitab apa ya? Coba tampilkan. Karena apa? Mereka itu orang-orang Salafi yang saya lihat di YouTube itu adalah mengajarkan tauhid yang dari Ibnu Wahab. Tidak ada yang mengatakan demikian. Baru kali ini Anda berkata demikian. Makanya itu siapa yang dusta di sini? Kita cari, kita analisa bersama. Boleh. Dalam kitab Ar-Risail Asy-Syakhsiyah karya Muhammad bin Abdul Wahab, juz ke-6, halaman 187. Kalau kagak ada kitab, cek di Maktabah Syamilah. Abang Itu bisa nama kitab. tampilkan nggak? Abang bisa tampilkan nggak? Nggak bisa ya? Bisa? Coba sambil bantu tampilkan ya, Bang. Boleh. Tapi ini tadi sudah ya. Nanti karena gambarnya jauh-jauhan, saya agak susah untuk mencarinya. Ini yang di atasnya. Nggak, cuma saya baru. Itu judulnya bisa dibaca sendiri. Ini kitabnya sebenarnya sudah ma'ruf di kalangan Wahabi yang di kalangan atas ya. Kalau awam ya agak tahu. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, kalau ini adalah ajaran Ibnu Wahab, pastilah bahwa ustadz Salafi itu akan mengajarkan yang diajarkan di situ. Karena mereka itu mengajarkan tauhidnya Abdul Wahab. Kenapa tidak pernah ada yang membahas ini?
Yang kedua, Ustadz Zian, apakah sudah datang kepada Salafi dan konfirmasi bahwa ini adalah pernyataan Abdul Wahab? Iya, saya baru dengar juga itu. Ya, kalau misalnya Anda kirim misalnya ke Ustadz misalnya bahasa lama yang dokter tanyain, ini adalah ajaran ini, bagaimana menurut Anda? Kalau mereka mengatakan memang demikian, tidak akan pernah. Sebab apa? Sampai sekarang itu ya Wahabi itu tidak menganggap kita itu adalah sesat. Kalau kita itu adalah sesat, Kita itu siapa bang? Kalau kita itu orang yang bertahlilan, orang yang bermaulid, ya sesat. Antum kan nggak seperti itu. sesat artinya keluar dari Islam kan begitu? Salah bang, kalau sesat itu keluar dari Sesatnya apa Islam. Sesatnya apa menurut dia? Sesat saja nggak paham definisinya. Kalau Ya, iya, keluar dari kalau- Islam, Kalau misalnya sesat beda pendapat yang kalau nggak ada keluar masalah. keluar dari Islam itu namanya syirik atau kafir, bang. Kalau sesat itu masih Islam, hanya melenceng saja. Bisa dipahami itu? Ya iya, oke. Untuk remaja kayaknya. Enggak, sekarang gini, sekarang saya tanya. Pertama Anda Nggak, antum nanya lagi, itu Enggak, sudah gitu. paham. Nanya. Saya ke situ. Anda sudah konfirmasi mana misalnya Ustadz ya Wahabi yang mengatakan ini adalah ajaran daripada Ibnu Wahab. Mereka nggak bakal nyebut abang. Banyak Nggak. hal-hal yang nggak disebutin. Enggak, ini adalah kitab Emang Anda. abang pikir Anda kami kan- ini Anda kan punya hitam di atas Pak, putih. amit. Oke, silakan. Gini saja, Gini saja. Kalau mau diskusi, kuasai temanya dulu, biar bermutu gitu loh. Benda berkusir. Oke? Kalau Iya, seperti ini gitu. kan ngaji namanya. Iya gitu. Lagian itu gantian harus ngomong berapa menit itu 5 menit yang Aduh, itu. palang kalau seperti syirik saja ndak tahu, kemudian sesat ndak tahu. Jangan-jangan juga ndak tahu apa itu Wahabi. Kalau Anda katakan Sejarah. itu sesat, mengatakan bahwa Sek ini dulu, adalah Bapak. ajaran Wahabi. Pertanyaan saya gampang. Itu sudah dikonfirmasi oleh orang-orang Wahabi, ini adalah ajaran Ibnu Wahab. Dan betul, maka Anda kan belum mengecek ke sana. sudah Bapak. Ustadz. Ini memang diakui negara Ustadz, kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Bang Zian, jenengan jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Jenengan pakai dasar-dasar saja. Soalnya kita ini lawannya ini bukan di atas, tapi lawannya kita kayaknya ndak paham apa istilah-istilah yang ada di Wahabi. Oh loh. iya. Jangan ke kitab-kitab. Sampai itu pakai yang dasar-dasar saja. Oke, yang pertama, Biar nggak buang-buang kalau tenaga. Ustadz mengatakan bahwa itu benar, coba misalnya konfirmasi. Sebelum dulu. panjang-panjang, Bang Emben, Karena Bang saya Emben. tidak pernah mendengar daripada ajaran itu daripada Ustadz Wahabi. Tidak pernah. Bang Ben kan nggak bisa baca kitab, kita pun nggak bisa Bang Ben baca. Itu ada madu di bawah, dibeli aja Bang Ben biar cerdas. Madu itu bisa buat Anda cerdas. Oke. Yang pertama saya katakan sekarang yang pertama, yang intinya begini. Itu kan Anda dengan Wahabi itu adalah sangat bertentangan karena Wahabi adalah menolak tentang misalnya Maulid Nabi. Betul? Banyak yang ditolak, Bang. Ya satu hal. Maulid Nabi itu Maulid Nabi itu adalah merayakan Maulid Nabi. Coba cariin di dalam Al-Qur'an mengatakan kamu lakukan Maulid Nabi. Kalau misalnya ada menyatakan demikian dan kita tidak melakukan berarti kita sesat. Tidak ada satupun di dalam Al-Qur'an. Gini saja. Kalau saya Sekarang- menemukan tentang hadisnya gimana? Sekarang tunggu dulu Sampean kirim satu-satu alamat Al-Qur'an. ke saya. Al-Qur'an ada enggak? Yang kedua adalah hadis. Saya berbicara tentang hadis. Kemarin Ustadz Ziyad mengatakan Maulid Nabi itu adalah katanya alasannya bahwa setiap Senin itu kelahiran Nabi. Itu adalah bukan acara Maulid Nabi. Itu adalah puasa pada Senin. Tidak bisa. Tidak sama. Jadi Ini Maulid Nabi itu ngaku-ngaku bukan ajaran NU agama. tapi Tunggu begini sebentar. caranya bicara. Bukan NU ini. Tunggu sebentar. Gini. Ayat Memang Nabi bukan NU Bang Eben ini. Saya tanya, Anda NU yang misalnya Anda pengurus atau tidak Saya pengurus? bukan NU, bukan Muhammadiyah. Tapi Ya, saya sekarang- yakin ini bukan NU. Ya, enggak masalah Anda mengatakan demikian itu. Pokoknya Nggak masalah, tapi yang lain bermasalah, Bang. Kalau Abang Wahabi biarin, ngaku itu aja saya kira Wahabi. NU mereka itu adalah Abang Eben. NU yang tidak berpikir. Saya Abang NU Eben, berpikir. tolong jangan jadi benalu dalam NU itu. Saya adalah NU Tolong yang berpikir. jangan jadi benalu. Oke, Kalau
Saya tanya sekarang. Coba gini. Pak Kalau Eben. memang Salafi Wahabi ngaku Hadis Salafi yang Wahabi. mengatakan sebetulnya Anda itu marah dengan misalnya apa masalah Maulid Nabi dan seterusnya, tapi Anda enggan berbicara dengan kepentingan. Afwan ya Pak Eben. Begini Pak Eben. Ini saya tunjuk satu saja. Cocok. Bentar, gini. Ya gini. Khalid Basalamah itu mengatakan rukun wudhu itu 2, sedangkan Quran menulis 4. Imam Syafi'i menulis 6. Sampai ikut mana? Jawab. Apakah Khalid Basalamah itu sesat atau tidak mengatakan rukun wudhu itu 2? Dibuka mic-nya Pak Eben. Beliau lagi minum kopi. Enggak, tadi saya mute. Oke Pak Eben. Sila dibuka mic-nya Pak Eben. Coba itu buka ya. Dulu kita berbicara. Iya. Coba jawab. Khalid Basalamah mengatakan rukun wudhu 2 itu sesat atau tidak? Pak Eben, buka mic-nya Pak Eben. Tidak sesat karena katanya paling dalilnya. Tidak. Bang Eben, buka mikrofonnya. Pak Eben, buka mic-nya Pak Eben. Itu dalilnya. Bang Eben, bawa dalilnya. Wes, mantap itu. Bang Pak Eben, Eben. dibuka mic-nya Pak Eben. Karena Ustadz itu Ustadz kondangnya itu ya. Oke, ya. saya tanya sekarang. Baik. Sekarang Baik. saya tanya. Kita konsentrasi satu tuh dulu yang kita menjadi apa masalah, yaitu antara Wahabi dengan NU. Saya tanya kepada Anda, mana dasarnya Al-Quran mengatakan bahwa kita harus merayakan Maulid Nabi? Oke, Nggak ada. Siap. Sebentar, Maulid sebentar. Nabi itu Iya, adalah sudah, bukan saya jawab. ajaran, bukan Islam, tapi budaya. Kalau Anda Ya, yakin saya silakan jawab. jalani. Saya jawab. Tidak, jalanin. Oke, lanjut. Saya jawab. Siapa yang mengatakan orang Islam harus Maulid Nabi? Ini pertanyaan sampean, sekarang saya tanya balik. Siapa yang mengatakan orang Islam harus melakukan Maulid Nabi? Yang mewajibkan. Sebab soalan Anda tadi mengatakan wajib, mengharuskan bermaulid Nabi. Siapa yang berkata seperti itu? Tidak ada. Tidak ada kok, kenapa tanyanya seperti itu? Ya, sekarang kalau tidak ada, kenapa kita ribut dengan Astagfirullah Bang Eben. Apa? Membuat statement sendiri, menyalahkan sendiri, kemudian menuduh orang lain berstatement seperti itu. Ya, kayak kita itu jangan berpolemik sesuatu yang tidak di dalam Islam. Abang Eben ini kagak sadar, bikin Nah, statement sendiri, salahin sendiri, kemudian nuduh orang lain. Siapa yang tidak mewajibkan? Sekarang gini, sebetulnya Maulid Nabi itu adalah cuman budaya. Tapi kalau Anda berbicara misalnya Maulid Nabi itu adalah sesuatu yang Anda misalnya marah kalau ada orang menolak dengan Maulid Nabi, itu adalah salah. Yang kami marah itu Bang Eben ya, orang membid'ahkan sembarangan padahal itu budaya. Bisa saja orang itu dikatakan bid'ah menurut pemikiran mereka, nggak ada masalah. Nggak boleh Bang, perkara yang ikhtilaf itu nggak boleh dibilang bid'ah. Ya definisinya bid'ah mereka dengan kita beda. Tetap tidak boleh, itu kesepakatan dalam usul fikih Bang, Iya. seperti itu. Fikih itu tidak satu, fikih itu Usul fikih itu satu Bang. Ya usul fikihnya, tapi ini sudah fikihnya. Itu Paham tidak perbedaan. usul fikih itu? Apa itu sudah perbedaan daripada penafsiran. Lanjut kalau- Bang, saya ini buang-buang masa yang ngomong sama. Bukan, itu adalah perbedaan pemikiran. Kalau yang dimaksud bid'ah itu misalnya NU ini. Kalau Anda sholat asar itu adalah 4 rakaat, Anda tambah lagi 2 jadi 6, itu bid'ah. Kok paham sampean? Nah, ya itu. Nah, Jadi kalau coba Wahabi itu dikasih tahu seperti itu, Kang. Biar Ya, kita Definisikan melihat saja bid'ah itu menurut jenengan kayak apa, gitu saja, jangan repot-repot. Anda tahu, Tahu ndak definisinya? NU pun menolak bid'ah. Bapak, oi, cek. Hei, Sampean tahu ndak definisi bid'ah itu apa? nah iya dulu bid'atin Nggak tahu dolalah. kan? Itu hadis Ya NU. sudah. Dulu bid'atin dolalah. NU pun juga mengakui ini hadis. Jangan bawa-bawa NU Abang Eben. Ya, sekarang- Abang ini benalu dalam NU. Ya, sekarang yang dimaksud bid'ah itu di dalam NU misalnya, kalau Anda sholatnya itu adalah 4 rakaat, Anda tambah lagi 2 rakaat asar itu menjadi 6, itu baru bid'ah.
Tetapi kalau Ditanya definisi ya Bang, bukan contoh, ya, definisi. yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Yang Itu kalau saja. tunggu dulu sebentar. Pengambilannya Kalau dari mis- mana itu Pak Eben? Kalau misalnya Anda sholat, misalnya setelah sholat Jangan contoh Abang, ya, definisi dulu. ini kenyataan bid'ah itu adalah sesuatu. Bukan saya seperti jawab itu. saja. Definisi dulu Kalau Bang. di dalam usul fikih, kalau sudah ada perintah menunjukkan wajibnya 4, maka menambahi hukumnya haram itu juga termasuk larangannya. Sudah, itu bukan termasuk daripada contohnya bid'ah. Sudah nggih? Nggih. Mau menang bagaimana? Bukan yang namanya bid'ah itu menambah-nambah. Jadi kalau seandainya ada orang Wahabi atau NU misalnya sholatnya ditambah, itu sudah masuk dalam kategori sesat. Kullu bid'atin dolalah. NU juga hadis Bang Eben, definisi bid'ah apa? Kitabnya apa? Siapa ulamanya? Sudah saya sebutkan. Saya tidak bisa membaca kitab kalau Kalau tidak tahu, diam. ya kan hadisnya berbicara kullu bid'atin dolalah. Abang bukan ulama, Abang tidak Ya, paham sekarang hadis. salah nggak apa yang saya katakan hadis itu? Salah. Oke, benernya gimana? Salah pertama, Abang tidak mendefinisikannya berdasarkan pemahaman ulama. Sadar itu? Oke, menurut Anda Nggak, bagaimana? sadar Ya, itu? Sadar. Abang sadar kalau Abang melakukan kesalahan dengan menafsirkan hadis secara sendiri. Benar? Itu saya menafsirkan hadis itu setelah saya baca-baca. Memang saya Apa tidak bacanya? Di mengambil kitab satu- apa? Saya tidak mengambil satu referen apa saja. Yang Apa jelas kitabnya kalau memang banyak referensi? bid'ah itu sudah jelas di situ dikatakan. Kalau memang jelas, jelaskan Bid'ah kepada itu kami adalah kitabnya. menambah-nambah. Ajaran Bukan, Islam Itu menambah-nambah. kitab apa? Ya, itu hadisnya sendiri sudah ngomong Kitab begitu. Itu bukan gitu. Cara memahami Al-Quran fikri. Wahai Bang Eben, bertanyalah kepada ahli ilmu. Gini kalau saja nggak mungkin. tahu. Jadi Amit. Gini saja mungkin. Amin itu apa? Gimana kalau sampean Ustadz Ben saya mondokkan dan saya biayakan di NU biar paham. Sekarang Anda Saya aja mau jawab mondok mikirin Coba transfer misalnya, apa yang dimaksud itu? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa mengadakan Maulid Nabi dan orang yang tidak mengadakan Maulid Nabi itu tidak golongan saya, itu salah karena itu apa? Bukan daripada ajaran Islam. Maulid Nabi itu bukan ada ajaran Islam. Tidak ada rukun yang mengatakan Maulid Nabi. Saya bangun kerangka berpikir dulu ya. Oke. Kita semua sepakat. Saya, Bang Eben, bukan ulama. Orang awam semua ini dalam pengertian bukan mujtahid mutlak. Tidak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis. Setuju Bang Eben? Setuju. Right. Setuju. Oke. Continue. Maka dalam memahami hadis Al-Quran kita mau tidak mau harus merujuk kepada pemahaman ulama. Kullu bid'atin dolalah. Dalam hadis ini Abang Eben mengikuti ulama yang mana? Siapa namanya? Apa kitabnya? Kalau tidak ada, berarti yang Abang jelaskan dari tadi itu omong kosong saja. Jelaskan siapa nama ulamanya dan apa nama kitabnya. Sekarang begini, saya tidak. Jangan sekarang begini, saya bertanya simpel, nama ulama, nama Apa kitab. kitabnya? Ini adalah kitabnya hadis yang diriwayatkan oleh Nasai. Allahu Rabbi, nggak Wa kullu paham. bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu adalah dolalah. NU pun juga mengikuti ini. Pengurus NU tidak mengikuti, bohong itu. Sekarang kalau misalnya begitu, Nah, udah diakui sama NU sendirian Enggak, dulu, bukan sekarang ini, gini. bukan Oh, NU. lihat ketua NU yang pidato itu yang diucapkan ini kullu bid'atin dolalah. Yang Ketua NU yang mana? Coba ketua mau yang tanya. dipecat itu, ketua dipecat. Mau tak cariin itunya? Yang tak cariin apa? Videonya. Cariin saja Ya, coba cariin. kitabnya. Sebentar saya cariin. Jadi saya bisa bukti. Cariin. Ah, itu boleh lah, boleh. Tapi tolong 10 menit. Tolong yang dicari itu pertama sekali siapa nama ulamanya, apa nama kitabnya, dari mazhab apa. Begitu, Ini Ustaz. orang ngomong dimakan mentah-mentah kullu bid'atin. Yang dibawa Asyik. itu ini nanti jadi fitnah ini. Coba Anda bantah bahwa ini hadis itu Syekh. tidak benar. Syekh. Iya, tapi Gimana? hadis pemahamannya antum yang salah.
Ya makanya itu pemahamannya berbeda Gini. antara Anda dengan Salafi. Mana pemahamannya berbeda? NU nggak Yang ada pertama yang ini tentang adalah hadis politisasi NU ulama. pun juga mengakui hadis ini ada, tapi yang berbeda itu definisinya bid'ah. Menurut bid'ah Anda dengan bid'ahnya Salafi itu berbeda. NU Amit, tidak dilarang oleh Nabi. Tidak. Nama kitabnya siapa namanya? Namanya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Nama ulama, Abang. Hadis itu bukan nama ulama. Abang ngerti nggak itulah sih? hadis masa ini kayak hadis ini sangat jelas. Nama ulama, nama kitabnya itu saja dijawab. Kok nama ulama hadis? Ini benar-benar Ulamanya kagak siapa? tamat Ini- sanawiyah, ini dah. Mustasar, tunggu saya. Saya bilang nggak pernah masuk ini paling. Ini nggak tamat, Bang. Eben nggak tamat sanawiyah kan? Yai Nggak tamat Mustamar sanawiyah ini. Marzuki pada Tinggal saat kelas 2 tahun. pembukaan di dalam satu ceramah sering menggunakan hadis ini. Wah, kan? Ya, siapa ustadznya? Siapa ulamanya? Yai Mustamar. Makanya saya akan berikan ini sebentar, saya cari. Nanti saya itu kan, tunggu ya. Nggak, saya mau tanya Kiai Marzuki Mustamar, pengurus NU mana itu? Ya sekarang ente kan Jawa Timur kan? Ente kan Ya. NU. Ya, Kalau misalnya Anda NU yang benar, pada saat Yai Mustamar dipecat tanpa salah, yang mecat pun juga tidak tahu kesalahannya, itu adalah kezaliman. Jadi seharusnya Anda kesalahannya apa? seorang NU Kesalahannya lawan itu. apa? Sekarang Yang saya, Muslim tahu kesalahannya apa? Dia sanawiyah, tapi pada di saat luar. dia dipecat, Anda dengar, Anda misalnya NU jangan bohong kan, Ya. Suka bolos. pada saat dia dipecat, diberikan surat, dia tidak tahu kesalahannya. Wartawan datang kepada si siapa itu yang sekarang jadi wakil menteri itu. Apa salahnya? Dia tidak menjawab. Ini adalah tragedi di dalam Nahdlatul Ulama. Ulama Nah, diperlakukan dengan Bapak Nahdlatul Ulama, kamu itu nggak ngerti apa-apa tentang Ya, ini. sekarang saya tanya, pada saat Sekarang Yai saya Mustas- tanya, saya tanya, pada tanya. waktu Yai Marzuki Mustasar itu dipecat, yakin Jangan bahwa dia mustasar, tahu mustamar kesalahannya? sama mustasar itu beda artinya. Ya Kalau Marzuki mustasar itu Mustamar, penasehat. Yai Marzuki Mustamar pada saat dipecat didatangin wartawan, apa salahnya? Saya tidak tahu. Salahnya apa? Wartawannya datanglah ke tempatnya yang apa itu yang mantan Bupati Pasuruan itu. Oh, Apa selesaikan salahnya? sama Bang Jian itu, selesaikan. Kamu selesaikan. Enggak ada. Artinya Nama apa? kitabnya, Anda tahu bahwa siapa ini adalah nama kezaliman di dalam ulamanya. tubuh NU, Anda diam. Abang Anda Eben, NU itu cari berkat Abang apa cari Eben. membela? Saya Abang Eben, Ah. Abang Eben, Tunggu sebentar, yang saya cariin bid'ah tadi. ini dulu. Itu sebutnya bid'ah, yang katanya itu. Tolong disepil ya, antum bisa on cam soalnya. Ini sudah minta permintaan on cam. Sepil kitabnya, siapa nama ulamanya, kita ulas sekarang. Bener nggak kredibilitas ilmu Anda ini dalam mendefinisikan bid'ah? Hatu burhanakum in kuntum shodikin, datangkan dalil-dalilmu, pemahaman ulamamu jika engkau benar. Ini menjawab polemik yang dibawa Ustadz Eben ya. Memang benar Yai Marzuki Mustamar itu waktu khotbah itu mengucapkan hadis qulu bid'atin dalalah ila akhirih. Akan tetapi kelanjutannya bahwa Yai Marzuki Mustamar itu membagi bid'ah menjadi 5 itu. Nah, apakah Bang Eben ini mengikuti pidatonya sampai habis atau tidak? Pertanyaannya. Saya bersedia belikan paket. Nah, soal beliau dipecat itu kan ada urusan-urusan yang terselubung ya. Kita tidak Dan perlu Kang tahu. Surya, itu urusan intern NU, Kang Surya. Iya, itu kan urusan intern NU. Maka kami sebagai santri NU itu samina wa atona. Kan gitu. Saya ngelihat Yai Jinggo jadi lapar saya ini. Saya mau makan. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang saya ada panggilan, jadi kita kembali ke sana. Oke. Insya Allah besok saya bukan. Ada.